Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah keluar dari Mesir, melewati laut, dan menjalani padang gurun, Israel tiba di suatu tempat penting, Gunung Sinai. Di sini Allah tidak hanya memelihara umatnya, Ia menyatakan dirinya dan mengikat perjanjian. Pembebasan bukan tujuan akhir. Allah menebus umatnya untuk hidup dalam relasi perjanjian dan kekudusan. Allah mengingatkan Israel, "Kamu telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir." Relasi dengan Allah dimulai bukan dari kewajiban manusia, melainkan dari anugerah penebusan. Ketaatan bukan syarat keselamatan, melainkan respon atas keselamatan. Allah memberi identitas baru. Umatnya adalah kerajaan imam dan bangsa kudus. Artinya, mereka dipanggil hidup mewakili Allah di tengah bangsa-bangsa. Kudus bukan berarti terasing, melainkan dipisahkan untuk tujuan ilahi. Sebelum Allah turun di Sinai, umat diminta menguduskan diri. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Gunung itu berasap, bergemuruh, penuh kemuliaan. Allah adalah kasih, tetapi Ia juga kudus dan dahsyat. Kekudusannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyatakan keagungannya. Israel menjawab, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Namun kita tahu pelajaran selanjutnya, janji itu tidak selalu ditepati. Ini mengajarkan bahwa niat baik tidak cukup. Ketaatan sejati membutuhkan hati yang diubahkan. Ketika Allah turun di Sinai, bumi berguncang dan sangkakala berbunyi keras. Allah mendekat, tetapi tidak sembarangan. Ada jarak antara kekudusan Allah dan keberdosaan manusia. Sinai mengingatkan bahwa relasi dengan Allah tidak boleh diperlakukan secara ringan. Peristiwa Sinai menunjuk kepada Kristus. Allah turun dalam kemuliaan, Firman menjadi manusia. Ada batas antara Allah dan umat. Kristus menjadi pengantara. Bangsa imam, gereja dipanggil menjadi imam bagi dunia. Di Sinai, umat tidak boleh mendekat sembarangan. Namun melalui Kristus, kita mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Kristus menggenapi Sinai, menghadirkan kekudusan Allah tanpa menghancurkan umatnya. Renungan ini mengajarkan bahwa relasi dengan Allah berdasar anugerah. Umat tebusan dipanggil hidup kudus. Kekudusan Allah harus dihormati. Janji ketaatan membutuhkan transformasi hati. Kristus membuka jalan mendekat kepada Allah. Jika hari ini saudara merasa jauh dari Tuhan, ingatlah, melalui Yesus Kristus, Allah yang kudus memanggil saudara mendekat, bukan untuk dihukum, melainkan untuk hidup dalam perjanjian kasih-Nya. Gunung Sinai bukan sekedar tempat gemuruh dan asap, melainkan tempat di mana Allah berkata, "Kamu milikku." Pembebasan menghasilkan panggilan, dan panggilan menuntut kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah menebus kami dan memanggil kami menjadi umat-Mu. Ajari kami hidup dalam kekudusan dan hormat kepadamu. Kami bersandar pada Yesus Kristus, pengantara perjanjian yang baru, yang membawa kami mendekat kepadamu dengan penuh kasih karunia.
Di dalam namanya kami berdoa. Amin.